Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu. Amma ba'd. Insyaallah kita berada di masjid ini dengan niat mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf dan durasi waktu hingga terbit matahari plus beberapa saat hingga salat isyraq, ada waktu masih 44 ke terbit matahari. Jadi masih cukup, lebih dari cukup untuk kita meneruskan kajian ayat-ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Pada bulan lalu kita sudah menyelesaikan hingga ayat 161, di mana di situ masih sindiran tentang kelakuan buruk para ahlul kitab, yang dalam konteksnya di sini adalah sindirannya masyarakat Yahudi lebih khusus, karena di Madinah itu komunitasnya adanya Yahudi. Adapun Nasrani atau yang kita bilang Kristen itu konsentrasi komunitasnya ada di kota lain, kota Najran. Jadi ayat-ayat Madaniyah lebih banyak menyasar sindiran-sindiran kepada ahlul kitab, khususnya Yahudi. Bagian ayat 161 kemarin terkait tentang kelakuan mereka itu adalah bahwa orang Yahudi itu terbiasa mendapatkan penghasilan melalui akad riba. Ayat 161, wa akadzihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adaban alima. Inilah fenomenanya waktu itu. Padahal mereka umat beragama, agama Tuhan, warisan dalam klaim mereka sih mereka pewaris ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi dalam praktek kehidupannya dan termasuk dilakukan oleh pemuka agamanya, ini masalahnya. Pemuka agamanya pun yang disebut tokoh dalam religinya, tokoh religinya pun itu menormalisasi pendapatan dari akad riba. Jadi menormalisasi itu ya tak ada yang berkata jangan. Karena memang zaman itu lumayan mudah juga kan untuk mendapatkan penghasilan tanpa capek lewat akad riba ini. Satu, riba. Dua, kelakuan mereka yang disebut di sini adalah makan harta orang dengan cara batil. Itu prakteknya sogok. Jadi menerima, kalau gratifikasi biasanya kan ya entah setelah keputusan ya atau tidak terkait keputusan. Tapi praktek yang dilakukan warga Yahudi ketika itu di tengah komunitasnya, karena kalau di Madinah itu kan nggak ada raja, nggak ada pemerintahan, adanya komunitas-komunitas aja. Jadi setiap komunitas ada peraturan mereka sendiri, termasuk warga Yahudi ini. Ya, peraturan-peraturan sengketa antar warga Yahudi nanti ada tokoh religinya yang akan menjadi
hakim yang menjadi penengah dengan mengatasnamakan hukum Taurat. Jadi perkara-perkara ini di tengah masyarakat yang dimenangkan selalu yang punya duit. Di tengah masyarakat Yahudi itu terjadi, sudah pengetahuan umum gitulah. Ya. Kalau bahasa kita bukan pengetahuan umum, rahasia tapi umum. Nah, jadi ayat ini menceritakan seperti itu, sebuah kenyataan yang terjadi di komunitas Yahudi, makan harta orang dengan cara batil. Prakteknya semacam apa itu? Menerima suap. Jadi suap itu ada karena ada harapan keputusan. Ya, jadi keputusan apa di tengah Yahudi? Kan di situ nggak ada negara. Komunitas mereka terikat dengan hukum-hukum Taurat. Tuh. Jadi orang Yahudi itu sebenarnya lebih beradab dalam peraturan, dalam aturan kehidupan ketimbang jahiliyah. Kalau jahiliyah ini enggak ada aturannya, hukum rimba aja. Nah, kalau nggak cocok perang, ya kan? Kalau kalah ya kalah, nanti kita balas lagi. Jadi enggak ada hukum kalau di jahiliyah itu, adanya kekuatan. Ya, jadi kebenaran itu kekuatan, mana yang kuat yang benar. Kalau Yahudi ini masih ada kitabnya, tapi kalau datang kepada mereka orang yang kuat, mereka tak terapkan kesalahan itu kepada orang yang kuat. Tapi kalau datang yang lemah, mereka terapkan. Loh, kok mirip di negara Konoha, Ustaz? Ya memang begitu. Kok jadi kelakuan Yahudi itu kok mirip-mirip seperti yang dialami umat Nabi Muhammad sekarang? Ya itu gunanya ayat Al-Quran ini kita pelajari, narasinya nyindir Yahudi. Ya kan? Dihina-hina lah di ayat ini kelakuan Yahudi itu. Ayat ini turun kita belum ada. Ayat itu kita belum ada. Setelah 1400 tahun sekarang ternyata umat Nabi Muhammad kok jadi mirip-mirip seperti yang disindirkan ayat Al-Quran terhadap Yahudi. Ya itulah. Jadi bukan masalah Yahudinya berarti. Ini masalah mental manusianya. Yahudi itu kan dikasih kitab dari Allah dari langit juga. Sama kayak kita kan? Dikasih kitab dari langit. Main juga gratifikasi itu, ngemain juga kekuatan uang untuk memenangkan perkara itu. Dan lebih dahsyat lagi, ya, lebih dahsyat lagi. Jadi ya, kalau toh ayat ini menyindir Yahudi di ayat ini, karena bahasanya mereka. Nah, kalau bahasanya dan mereka penikmat riba, mereka nunjuk orang lain. Ayat ini dah nunjuk orang lain. Zaman ayat ini turun betul, ya kan? Zaman ayat ini turun. Setelah nabinya wafat, komunitas umat Nabi Muhammadnya ditinggalkan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad wafat. Loh, kok praktik-praktik macam itu ada di tengah umat Nabi Muhammad? Oh, kadang tokoh religinya juga kena juga. Banyak dalih juga dia supaya kesannya dia nggak salah. Diolahlah fatwa dia. Oh, tafsir itu kan beda pendapat. Macam-macam lah caranya, ya kan? Ya itu. Kalau misalnya di ayat ini mengancam orang Yahudi dan di situ narasinya kami siapkan bagi orang kafir, ya memang orang kafir. Mereka orang kafir karena kenapa yang Yahudi itu disebut orang kafir? Karena mereka tak percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, bedanya dengan kita sekarang, kita percaya Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kita meniru orang tuh.
yang disebut orang kafir dalam ayat itu. Nah, inilah dosa itu namanya. Bagi sebagian sekte umat Islam, pelaku dosa besar itu kafir. Ada sekte umat Islam di kita, ini umat Islam itu ada satu grup pemikiran namanya Khawarij. Ya, awalnya itu pergerakan politik, dia oposisi terhadap rezim zaman itu. Tapi berkembang jadi mazhab pemikiran terkait masalah pengembangan konsep-konsep keyakinan mereka. Dan salah satu yang terkenal dalam keyakinan grup ini adalah pelaku dosa besar sama dengan kafir. Ya, jadi pemakan riba itu dosa besar. Itu nyogok itu dosa besar. Nyogok mendapatkan HGU, ya kan? Kayak gitu-gitu. Nyogok supaya menangkan perkara, persengketaan bisnis dan lain-lain. Nyogok supaya dapat jabatan, jual beli jabatan. Itu menceritakan jahat, orang jahatnya. Tapi sebenarnya ada juga orang baiknya. Dia orang Yahudi itu. Di ayat 162 itulah Allah, ayat Al-Quran ini enggak main pukul rata pokoknya mereka begitu semua. Enggak, ada juga yang baik. Di 162, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina shalah wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Ada orang di tengah-tengah komunitas itu Yahudi tadi, mereka disebut dalam Al-Quran ar-rasikhuna fil ilmi minhum. Ada orang beralim, orang-orang benar berilmu luar dalam. Mereka itu setelah kedatanganmu Muhammad, mereka percaya dengan Al-Quran. Ada juga yang kayak gitu. Baik, ini orang genetiknya memang Bani Israel, lahir di tengah keluarga Yahudi yang mayoritasnya tadi Yahudi itu tidak lagi setia dengan hukum Taurat, tapi ada masih yang menggunakan akal sehat dan hati nuraninya yang bersih ketika mendapati sosok Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Taurat. Orang ngaji dia berarti, orang berilmu dia berarti, ini orang nampak dia sosok Nabi Muhammad matching nih. Ini orang yang dikaji selama ini. Yu'minun, mereka beriman bima unzila ilaik, terhadap apa yang diturunkan kepadamu itu Al-Quran, wa ma unzila min qablik, juga termasuk yang diturunkan sebelumnya, karena memang itulah kehidupan dia sebelumnya, berpedoman kepada Taurat lah dia sebelumnya. Wal muqimina shalah, mereka rajin ibadah orang-orangnya nih. Jadi bukan hanya sekedar jago ngaji malas ibadah, ini enggak, jago ngaji, banyak taunya tentang ajarnya. Dan ketika kenyataannya bahwa Nabi Muhammad itu sosok Nabi yang diberitakan selama dan valid kepada beliau, beriman dia, ada duit dia, berzakat dia, wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Berarti ini muslim, ini udah tidak ada masalah bahwa komunitas dia tadinya Yahudi, keluarga besar dia lahir di keluarga Yahudi. Tapi kalau dia isinya sudah ini, ya beriman dia udah. Beriman kepada Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk orang yang semacam itu, tentu kami akan berikan kepada mereka ajaran azimah, paling besar. Allah tidak beda. Jadi masalah orang ini baik atau buruk bukan masalah komunitasnya. Individunya baik ya baik, faktanya dia beriman kepada Al-Quran, gitu kan. Ulaika sanutihim ajran azima. Jadi
Masalah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada orang Yahudi, sebenarnya bagi orang Yahudi ajaran-ajaran yang dibacakan Nabi Muhammad itu bukan hal baru gitu. Mereka udah biasa mendengarnya. Ajaran sholat, ajaran berzakat, ajaran uh, anti riba, ada makanan yang nggak boleh dimakan, ada yang aturannya itu ya, hukum najis dan tidak najis. Udah biasa mereka tuh ajaran kayak gitu, bukan hal baru. Bagi orang jahiliyah ya, bagi orang warga Mekah biasa, warga Madinah biasa, bagi mereka betul. Mereka hal baru bagi mereka ini cerita sholat nih, cerita kalau bulan Ramadan ada puasa, ada Tuhan yang akan menghakimi di akhirat. Bagi orang Yahudi udah tahu itu. Ada surga, ada neraka, orang Yahudi udah tahu itu, mereka imani itu. Yang orang Mekah enggak tahu dia. Malah dia enggak tahu, maksudnya enggak tahu. Dia enggak percaya ada hidup setelah mati. Itu kalau orang jahiliyah atau orang Mekah, warga-warga Arab secara umum lah. Di masa itu, ya, warga Arab di masa itu. Nah, jadi ketika Al-Quran ini dibacakan kepada orang Yahudi, pasti berarti ada dua, mayoritas. Nah, mayoritas ya ogah, dia nggak terima Nabi Muhammad. Alasan mereka kebanyakan bukan karena masalah konten ajarannya, tapi karena orangnya bukan orang kita. Itu aja. Bukan karena masalah kontennya nggak sesuai dengan yang mereka amalkan, kontennya sama udah. Ajaran Nabi itu dari dulu sampai ini. Makanya di ayat berikutnya, ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Kami Muhammad, inna auhayna, kami sudah mewahyukan ilaika kepada engkau Muhammad. Jadi konten ajaran yang disampaikan ke Nabi Muhammad itu adalah sama seperti apa yang pernah kami wahyukan kepada Nuh, para nabi setelah Nuh. Konten ajaran yang kami wahyukan kepada Ibrahim, konten ajaran yang kami wahyukan kepada Ismail, Ishak, Yakub, Al-Asbat. Al-Asbat itu berarti keturunan Nabi Yakub. Wa Isa, konten ajaran yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Ayub, kepada Nabi Yunus, kepada Nabi Harun, kepada Nabi Sulaiman. Dan termasuk yang kami sampaikan kepada Daud berupa kitab. Zabur namanya. Zabur itu artinya kitab. Ayat ini menegaskan bahwa ketersambungan ajaran itu, ajaran Allah itu satu. Ajaran Allah itu satu. Para penyampainya banyak. Para utusan Allahnya banyak, tapi ajaran Allah satu. Makanya di ayat lain kan ada innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah cuma satu, yaitu al-Islam. Artinya yang diajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Nuh itu al-Islam. Al-Islam itu isinya apa? Tauhid, ya kan? Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada hari akhir. Itulah konten ajaran utamanya. Tauhid nomor satu pasti. Ya. Ajaran-ajaran yang paling kuno dalam ajaran syariah kita termasuk sholat dan kurban. Itu sesuatu yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, membaca kita sebagai umat Nabi Muhammad ini bukan agama baru. Dalam konteks ini belum ada contoh sebelumnya, enggak.
Bukan kita, Nabi Muhammad datang membawa ajaran, bukan nggak ada contoh sebelumnya, sudah ada konsep tauhid, sudah ada hidup setelah mati, sudah ibadah salat, sudah ada diamalkan umat sebelumnya, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, sudah ya. Ada hari-hari paling cuma mungkin hari besarnya berubah, yang tadinya hari Sabtu di umat Nabi Muhammad ya Jumat. Hari besar seperti Idul Fitri memang belum ada sebelumnya, ya kan? Idul Adha belum ada sebelumnya. Ramadan, khusus puasa bulan Ramadan belum ajar, itu gak ada sebelumnya. Tapi ibadah puasa ada, bahwa kegiatan puasanya dilakukan full sebulan Ramadan, ini yang barunya bagi Nabi Muhammad. Tapi praktik puasa sudah, itu amalan yang sudah dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Daud itu orang yang rajin puasa, sampai diakui Nabi Muhammad itu puasa Daud, yaitu apa? Sehari puasa, sehari tidak. Nah, jadi kalau saya sering pengen ajaran Islam ini bukan ajaran baru, bahwa apa yang sudah, yang ini ayat ini bilang, kami wahyukan kepadamu Muhammad seperti yang pernah kami wahyukan. Konten wahyunya itu sama, tauhid, ya kan? Apalagi patuh kepada utusan Allah, itu sama semua. Patuh kepada utusan Allah itu konten ajaran. Sama, ada hidup setelah mati. Bahwa ada hidup setelah mati itu apa, ada apa di sana? Ada surga dan neraka. Berarti ada pengadilan Allah, yang sebagian hamba itu divonis tidak selamat, sebagian divonis selamat. Itu sudah diberitakan sebelumnya. Nah, kenapa disebut di dalam akhir ayat ini, dan kami berikan kepada Daud Zabur, ya, Zabur. Zabur itu bahasa Arab artinya kitab. Apa Zabur ini? Dia Zabur, kalau di isinya puji-pujian Nabi Daud yang dilantunkannya dengan suara yang indah. Jadi Nabi Daud ini ciri khas dia, satu, dia raja. Jadi dia dianugerahi oleh Allah, selain nabi dia juga raja. Berarti dia kepala negara secara politis. Dia maksudnya wujud dia ketika di hidup itu, selain dia utusan Allah, dia juga raja. Ahli ibadah pula, rajin tilawah, dia suaranya bagus. Jadi Nabi Muhammad SAW menceritakan contoh suara yang bagus itu suara Nabi Daud. Ketika Nabi memuji sahabatnya, aku dengar bacaan itu seperti suara Daud. Karena Nabi Daud itu dianugerahi juga suara yang bagus. Untuk apa suara yang bagus ini? Jadi kalau macam kita sekarang mungkin selawatan, baca kalimatnya, maknanya apa? Pujian kepada Allah. Berisi sejarah atau nasihat-nasihat, hikmah-hikmah. Kalau dibaca, di mana kita bisa baca itu, Ustaz? Ada nggak itu barangnya lagi? Kalau yang dibaca Nabi Daud dulu itu nggak ada. Yang narasi yang dia baca itu kan, Nabi Daud itu kan hidup di Palestina sana. Bahasa mereka zaman itu bahasa Ibrani kuno zaman itulah, ya kan? Yang mirip, yang persis ke itu kita nggak dapat. Tapi kalau terjemahannya banyak. Kalau mau baca terjemahannya banyak. Terjemahannya beli aja buku Alkitab namanya. Itu buku kalau orang Kristen ke gereja, itu yang mereka bawa. Ya, Alkitab namanya. Dalam Alkitab itu ada dua bagian. Bagian pertama namanya Perjanjian Lama. Bagian kedua namanya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini apa isinya? Isinya terdiri dari
39 kitab. Ya, kitab kecil-kecil yang dibundel gitu kan. Jadi 39 kitab, itulah isi bagian pertama namanya Perjanjian Lama. Nomor 19 itulah Zabur. Nomor 19-nya. Lihat daftar isinya, nomor 19 Mazmur gitu. Kalau yang versi bahasa Inggrisnya ditulisnya Psalm, Psalm. Ya. Artinya apa itu? Puisi kalau secara jadi kidung kalau orang Indonesia bilang. Ya kan? Jadi nomor 19. Emang nomor 1, nomor 2-nya apa Pak Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, disitulah ajaran Taurat disebutkan. Jadi kitab 1, kitab 2, kitab 3, kitab 4, kitab 5. Disitulah ajaran Taurat disebutkan. Jadi kalau membaca Taurat ada lagi datanya enggak? Ya ada lah. Jadi jangan nanti dikira misalnya ketika Al-Quran mengatakan Taurat, lalu kita membayangkan sesuatu yang tak ada barangnya. Ada barangnya, ya kan? Cuma kita nggak biasa, nggak dianjurkan juga. Maksudnya nggak dianjurkan, bukan nggak boleh, nggak dianjurkan, nggak penting karena Al-Quran sudah ada. Kalau mau nengok-nengok, mau ngintip-ngintip nggak dosa juga, tengok aja, boleh aja. Nanti yang ketemuan di sana ya mirip-mirip kisah Al-Quran juga lah, ya. Kitab 1, kitab 2, kitab 3, kitab 4, kitab 5 itu isinya nanti ya di situ ada kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, ada, ya kan? Sama cerita kehidupan umat di masa itu yang menjalankan ajaran Allah. Sama, itulah catatannya namanya. Jadi itu disebut catatan-catatan perjalanan umat, ya. Ada namanya kitab Kejadian, ada namanya kitab Keluaran, ada namanya kitab Bilangan, Imamah, aku lupa satu lagi namanya. Pokoknya itulah ulangan apa, terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi kalau disebut kitab Zabur, dia tidak berisi konten ajaran hukum. Enggak. Ya, kalau Taurat itu kan peraturan hukum dia. Seperti kalau di Al-Quran, kalau Al-Quran ini gimana kita mendeskripsikannya? Ya kalau Al-Quran ini diwahyukan ke Nabi Muhammad berupa teks, berupa kata-kata sudah. Jadi kata-kata yang didiktekan. Kata-katanya didiktekan untuk dihafalkan, disimpan di memori Nabi Muhammad, lalu didiktekan Nabi Muhammad kepada sahabat, tersimpan di memori mereka. Jadi bangsa Arab itu bangsa pengingat, menyimpan datanya tidak mencatat, menyimpan datanya mengingat. Itulah kebiasaan, makanya disebut mereka bangsa yang ummiyun. Ummiyun ini adalah sebuah komunitas yang tidak terbiasa dengan catatan, tak terbiasa dengan aksara. Jadi mereka kalau bertitip pesan enggak nulis di batu atau di apa, di bawah enggak. Sini. Kau mau ke sana kan? Bilang, aku berpesan untuk dia. Ingat nih, sampaikan nanti begitu sama dia. Orang Arab itu daya ingatnya kuat. Karena apa? Karena secara antropologinya mungkin memaksa, karena mereka tidak bersandar kepada catatan, tidak bersandar, maka mau tak mau memori daya ingat mereka tuh tinggi. Makanya setiap orang itu bisa hafal dia silsilah, dia tahu dia syair yang dia dengar bisa dibaca ulangnya. Nah, pada saat Al-Quran turun lebih khas lagi. Ini unik lagi Al-Quran datang. Nah, jadi ketika Al-Quran dibacakan ke Nabi Muhammad pun Al-Quran itu dibacakan. Jadi yang dimaksud Iqra itu ngucap, bukan nengok. Iqra itu ngucap. Jadi itulah supaya Al-Quran itu dibaca per huruf ada kebaikannya, ya karena ngucap. Kalau nengok
Ya enggak ngucap namanya. Jadi itulah beda Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Loh, kalau begitu Taurat itu apa? Taurat itu ajaran yang disampaikan. Ajaran yang disampaikan. Jadi bukan narasi sekumpulan kalimat yang diingat di memori Nabi Musa dan Nabi Musa menghafalkan narasi, enggak begitu kan Taurat itu. Injil juga enggak begitu. Tapi sifatnya ajaran. Ajarannya ini boleh, ini tidak boleh. Itu aja. Ajaran yang diingat. Ini terlarang, ini diperintahkan. Udah. Ajaran itu dicatat. Ya, beda generasi, bedalah catatannya. Tapi ajarannya itu. Ajarannya ada dicatat. Jadi, ketika membandingkan Taurat dengan Al-Quran, ya enggak banding lah. Maksudnya, karena sifatnya beda. Gitu kan? Sifatnya beda. Jadi ketika kita misalnya begini, kami wahyukan kepada Muhammad seperti apa yang kami wahyukan kepada Nuh. Apanya yang diwahyukan? Ajarannya, bukan kalimat. Kalau kalimatnya Al-Quran, belum pernah diwahyukan sebelumnya. Kalau narasinya, kalimatnya, tapi konten ajarannya, sudah. Jadi Al-Quran ini, narasinya diwahyukan dari Allah lewat malaikat Jibril, konten ajarannya juga memang isinya konten ajaran Allah lah. Jadi Al-Quran yang sebanyak ini isinya apa sih sebenarnya? Banyak nggak isinya kira-kira? Secara ajaran, pernah terpikir apa sih sebenarnya kalau Al-Quran ini bisa diringkas nggak? Saya kan gitu. Kalau misalnya kita panjang nih kan besok kalau mau ujian kan diringkas aja dulu kan gitu. Al-Quran bisa diringkas nggak kira-kira? Dapat nggak kira-kira konten-konten utamanya? Dapat. Dapat. Apa sih konten utamanya? Tauhid. Tentu lawannya anti kemusyrikan, patuh kepada utusan Allah, ya kan? Terus ada hidup setelah mati. Kalau diringkas cuma itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita baca itu ada kisah Nabi Nuh. Apa? Ya menceritakan kepatuhan kepada Rasul, bahwa ada orang yang patuh pada utusan Allah, ada yang tidak patuh pada utusan Allah. Nanti, jadi kalau misalnya diringkas, ada sekarang Al-Quran itu diterbitkan, ada penerbit dia, punya ide dia gini. Dikasihnya background warna ayat yang beda topik. Jadi kalau misalnya Al-Quran itu terbitan Suriah dulu. Ya. Jadi kalau dikasih warna background kuning, hijau, merah muda. Itu maksudnya nanti kalau orang tilawah nanti, oh ini backgroundnya merah nih, pasti temanya ini kayak gitu. Jadi dapatnya cuma 6 warna doang, udah cukup gitu. Karena nggak jauh dari tema itu gitu. Dia dikasih backgroundnya dia. Background jadi kalau dia lihat kuning, oh ini kisah para rasul nih, panjang lah background kuningnya. Oh ada ayat hukum, seperti misalnya perintah sholat, bedalah dibikin konten. Jadi ayat hukum itu sedikit sekali. Ayat hukum yang berisi aturan itu sedikit sekali. Nggak nyampe 200 ayat. Dari 6.326 ayat. Tuh dikit kali ayat aturan itu. Jadi yang kayak kita bacakan sekarang nih kan, Allah menceritakan ke Nabi Muhammad, ajaran yang kami sampaikan kepadamu nih Muhammad sama kok seperti yang diwahyukan kepada sebelumnya. Termasuk Zabur. Jadi Zabur itu ada barangnya, ada. Bisa dibaca, bisa. Tapi sekarang tentu bukan bahasa yang dibaca Nabi Daud, itu aja bedanya. Tapi kalau lihat artinya itu, terus bagaimanalah sebagian umat nih yang mengamal, yang menjadikan Zabur sebagai bacaan sekarang itu masih dijadikan ini sebagai kutipan-kutipan kalimat-kalimat yang dibacakan ketika
misa kalau di Kristen. Jadi kutipan-kutipan dari Zabur itu dibacakan. Dibacakannya dengan suara yang merdu. Nah, udah begitu kebiasaan Nabi Daud dulu dengan suara yang merdu. Maka ada hadis dalam pesan Nabi Muhammad, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Kalau orang membaca Quran tidak merdu, enggak bagian dari kami. Maka diwajibkan membaca Quran itu harus dengan suara yang merdu, bukan dilagukan. Bahasanya kadang orang bukan, jadi supaya nggak salah paham. Nanti kalau dilagukan itu bukan lagu, bukan tapi nggak tahu juga lagu apa sih definisinya, kita juga nggak tahu sih. Lagu itu definisinya apa kan? Tapi bahwa membacakan Al-Quran pun diwasiatkan Nabi Muhammad untuk umatnya seperti kebiasaan Nabi Daud membaca Zaburnya. Jadi Nabi Daud itu udah jago puasa, dia raja, jago sholat, jago puasa, jago tilawah pula lagi. Terus karena dia penguasa, dialah menjadi hakim pengadil buat warganya, adil pula keputusannya. Lengkap dah Nabi Daud itu dah. Ya, lengkap dah. Diwariskan kepada putranya, namanya raja juga, rajin sholat juga, rajin puasa, rajin ngaji juga, rajin tilawah juga. Dia itu ada kidungnya, kidung Sulaiman. Artinya macam Zaburnya dia ada. Kitab nomor 20 kayaknya. Lupa lah, nanti ceklah di buku itu kalau sempat. Tapi aku ada aplikasinya kok. Aku sering aku baca-baca itu. Kalau baca itu nambah iman rasanya. Kenapa nambah iman, Ustaz? Ya berarti memang makin tegas orang tuh tak percaya Nabi Muhammad, udah keterlaluan gitu. Karena yang mereka baca-baca juga ajaran Nabi Muhammad kok sama, enggak ada bedanya. Nomor 19 tadi ya. Oh, ini di sini disebutnya Song of Solomon. Kalau yang Nabi Sulaiman bahasa Inggrisnya. Berarti harus kita ganti dulu. Oh, Song of Solomon dia terjemahkannya. Psalm, oh ya, 19, 20, 21, 22, nomor 22 kalau yang kidung Nabi Sulaiman itu Song of Solomon. Kalau Nabi Daud Psalms, jadi berisi ini. Apa contohnya? Contohnya ayat 1 pasal 1. Oh, ini bahasa Inggris. Kita ganti dulu ke bahasa Indonesia. Terjemahan baru. Mazmur. Ini kutipannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah kutipan permulaannya dari Zabur Nabi Daud itu, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Banyak terjemahnya, bahasa Jawa juga ada, bahasa Sunda juga ada, ya. Itu. Jadi isinya ini menceritakan tentang kesucian Allah, menceritakan tentang umat Nabi Bani Israel, itulah. Wa ataina Dawuda Zabura. Jadi ketika kita Al-Quran menceritakan Taurat, Al-Quran menceritakan Injil, itu barangnya ada gitu loh, bukan sesuatu. Jadi ya kita misalnya kita dengar ini Taurat, pokoknya Taurat itu masa lalu, Injil masa lalu, enggak, ada barangnya masih. Waktu Nabi Muhammad hidup ada Taurat itu, ya kan? Ada Taurat itu, ditunjuk ini, baca ini kata Nabi sama orang Yahudi itu nih. Kalian sembunyikan cerita Taurat itu, katanya. Ditunjuknya nih, ada Taurat itu, ada barangnya. Gitu. Tapi jangan nanti
kita berpikir Taurat itu harus setara Al-Quran. Ya memang tidak bisa disamakan. Taurat itu nggak sama dengan Al-Quran dalam konteks apanya? Pewahyuan narasinya. Narasinya nggak diwahyukan kalau Taurat itu. Yang isinya ada, Taurat itu isinya apa? Ajaran. Iya. Yang namanya ajaran kan ditulis lah. Ditulis dengan bahasa zaman itu. Injil juga begitu. Nah, Injil itu malah mirip dengan kalau kita lebih dekat kepada data-data hadis kalau di kita. Ya, kalau kita baca hadis dari kalau kita masih ada sanadnya, masih ada dari si Rasul berkata, "Aku melihat Rasulullah begini." Nah, isi Injil itu begitu kan? Menceritakan kehidupan Nabi Isa. Ini para rasul di ayat 163 kan ada nama-nama yang disebut. Ada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub. Nah ini ketika disebut, kenapa nabi-nabi itu 25 itu wajib diimani, dalam makna wajib diimani itu dari mana? Karena namanya disebut dalam Al-Quran. Apakah utusan Allah itu cuma nama-nama yang disebut ini? Jawabannya tidak. Al-Quran di ayat 164 bilang warusulan, dan masih banyak utusan-utusan qad qasasnahum alaika min qablu warusulan lam naqsushum alaik. Banyak para utusan yang kami kisahkan kepadamu Muhammad, dan banyak para utusan Tuhan yang tidak kami kisahkan. Jadi kalau tidak dikisahkan kita tahu dari mana? Ya nggak tahu lah. Orang nggak dikisahkan masa kita ngarang? Itu saking banyaknya berarti, saking banyaknya utusan itu. Tapi jangan juga kita misalnya kalau tidak ada datanya lalu kita ngarang-ngarang kayaknya siapa ini, jangan-jangan Nabi si Konghucu, Buddha Gautama. Ya, jangan-jangan itu nggak boleh dipegang gitu loh. Jangan-jangan ya pula kan bisa jadi kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang harus diyakini. Bisa jadi karena nggak ada pendukung, nggak ada data pendukungnya. Ya bahwa ada utusan-utusan Allah itu banyak, betul. Yang kami tidak kisahkan kepadamu, betul. Lam naqsushum alaik, tidak kami kisahkan kepadamu Muhammad. Kenapa nggak dikisahin? Ya karena bagi Allah nggak perlu aja mungkin. Yang ini aja udah cukup gitu. Yang ini aja dia nggak tahu nama Nabi yang mana. Disuruh belajar agama di sekolah, nilai agamanya jelek juga, nggak tertarik dia belajar agama. Gitu. Nah ini wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa. Nah, di sini yang disebut dengan Allah melebihkan sebagian nabi dibanding yang lain. Termasuk Nabi Musa dibanding nabi yang lain. Kallamallahu Musa taklima, diberitakan dalam Al-Quran begini. Jadi maksud kapan Nabi Musa berbicara dengan Allah ini, itu yang diberitakan dalam Al-Quran di ayat lain ketika Nabi Musa dalam perjalanan yang dia meninggal, ada dua peristiwa. Pertama pada saat dia berangkat dari Madian menuju Mesir. Peristiwa kedua pada saat Nabi Musa sudah membawa Bani Israil dari Mesir, terhenti di Sinai, dan seketika di Sinai ada 40 hari Nabi Musa meninggalkan Bani Israil pergi ketemu Allah, bahasanya begitu. Dan di sana Allah bicara kepada Musa, menyampaikan ajarannya. Ini maka disebut Nabi Musa itu kalimullah, ya, yang diajak bicara oleh Allah. Arti harfiahnya begitu. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi secara umum di ayat 165 peran para utusan itu cuma dua. Rusulan mubasyirin wa mundirin. Mubasyirin itu memberi berita gembira. Sebenarnya mubasyir itu dari yang pernah kita bahas tentang busyra atau basyarah. Kenapa memberi berita gembira itu disebut dalam bahasa Arab dengan basyara yubasyiru, busyra? Padahal asal kosakatanya itu kulit yang ditumbuhi bulu, yang bulunya berdiri.
Itu makna awal basyara yubasyiru itu. Artinya ketika disampaikan kepadanya berdiri ininya. Iya. Jadi berita yang bisa menakutkan atau menggembirakan. Bisa menakutkan atau menggembirakan, tapi seringnya sih karena kegembiraan. Kalau ngeri juga bisa. Ya. Kalau biasanya lebih kepada domir kepada menggembirakan. Wih, merinding aku melihat tuh dia diumumkan dia lulus. Merinding aku katanya kan. Berita gembira, dapat berita lulus dia. Itu busyra. Busyronya itu basyarah dari kata basyarah. Jadi para utusan Allah itu ini kelebihannya utusan Allah ya. Dalam hadis disebutkan semua utusan Allah itu pasti orangnya good looking, bagus paras wajahnya, bagus suaranya. Itu sifatnya utusan Allah disabanya. Itu semua utusan Allah pasti begitu. Jadi makanya kalau ada nanti tiba-tiba ada orang di akhir zaman nih, orang cacat matanya sebelah, terus katanya dia nabi, enggak ada nabi cacat. Ya, meskipun jago dia ngomong. Jadi ya, itu salah satu indikator para nabi itu. Orangnya berlatar belakang keluarga yang terhormat, cakep tampilannya, bagus suaranya. Itu. Dan menyenangkan orangnya. Itu. Jadi jangan dikira kalau orang itu menyenangkan pasti senang. Semua orang banyak kok sama sekali orang menyenangkan, tapi banyak orang benci juga sebenarnya. Nah, itu begitu juga lah para utusan Allah itu. Orangnya sudah menyenangkan sebenarnya, tapi masih ada juga yang enggak suka sama dia. Itu ada sekarang juga banyak orang kayak gitu. Jadi para utusan Allah itu mubasyirin. Jadi verbal, dakwah, ngomong, suaranya bagus. Disampaikan berita yang menggembirakan tentang orang beriman nanti masuk surga, akan disayangi oleh Allah, dikasihani Allah. Tapi kalau orang yang melawan, disampaikan juga. Tapi kalau orang melawan nanti Allah vonis maksudnya, terserah Allah, Allah raja satu-satunya. Munzirin dia, membikin takut juga orang. Apa gunanya para utusan Allah ini? Jelas di ayat 165 dikatakan, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, supaya nanti di pengadilan tak ada lagi hamba Allah itu ketika diinterogasi, aku nggak tahu Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak ada alasan itu. Jadi nggak ada pasal, jadi waduh nggak bisa dikenakan pasal ini, kenapa? Dia nggak tahu, nggak menghindari itulah Allah bikin. Disiapkan oleh Allah para utusan Tuhan yang banyak supaya nanti di akhirat tak ada lagi hujjah untuk menghadap Allah. Jadi hujjah kayak pembelaan di hadapan Allah gitu. Hujjat ya li'alayatuna linnas ala Allah hujjah. Ala Allah di situ maksudnya hujjah dia dalam membela diri di hadapan Allah. Ditiadakan itu li'alayakuna linnas, enggak ada lagi untuk orang nanti kesempatan atau peluang untuk apa bahasanya kita kalau kita alibi itu membela diri, iya gitu, sehingga dia nggak bisa disalahkan misalnya, nggak ada, karena utusan Allah sudah datang. Dan nanti cuma dua kemungkinan kan, divonis selamat, divonis tidak selamat, dan keputusan itu disebut dalam ayat 165, wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu bersifat aziz, Allah itu bersifat hakim. Jadi kata azizan hakimah, kalau kita telusuri banyak di Al-Quran itu, banyak di Al-Quran kata azizan hakimah ini pasti terhubung dengan tema keputusan Allah. Kata azizan hakimah. Jadi aziz itu gagah. Gagahnya dalam makna di sini, ya dia pemilik keputusan satu-satunya, tak bisa diintervensi. Itu sifat aziznya. Jadi kalau misalnya ada hakim, ya kan? Udah kelihatan di pengadilan fakta-faktanya begini, tapi kelihatan agak merugikan kita nih kalau kayak gitu. Intervensi hakimnya, katanya kan? Berarti hakimnya nggak aziz, dia nggak punya kegagahan untuk mengambil keputusan karena dia dipengaruhi. Itulah manusia secara umum, entah dipengaruhi perasaannya, entah dipengaruhi macam-macam.
Jadi Allah lah yang aziz yang sesungguhnya. Karena dia ketika memutuskan, kau mau apa? Kau mau gimana? Mau melawan gimana? Itulah aziznya Allah. Satu sisi Allah itu aziz, satu sisi juga artinya dalam aziznya Allah, Allah juga hakim. Hakim itu artinya adil. Hakim itu dari kata hikmah. Hikmah itu tak ada salahnya, baik selalu. Itulah hikmah. Makanya kalau misalnya, ya udahlah, ambil hikmahnya. Artinya, karena kalau kata hikmah tidak untuk ada sisi buruknya. Jadi kalau bahasa kita ada kejadian, oh ini banjir, ini apa? Ambil hikmahnya. Kalau bahwa kehilangan harta benda, kematian anggota keluarga, kerusakan kota, itu enggak hikmah itu. Tapi di baliknya mungkin ada baiknya. Makanya disebut hikmah itu yang baik. Jadi salah satu asma Allah Husna Hakim itu dari kata hikmah. Artinya yang Allah itu berhikmah selalu. Kalau Allah itu dalam keputusannya hikmah selalu. Jadi sering digandengkan dua kata ini di akhir ayat, azizan hakim, azizun hakim, gitu ya. Artinya supaya apa? Supaya nanti ketika kita baca ini kan, waduh, nanti keputusan itu ya udah begitu, keputusan dari Maha yang aziz, yang hakim. Jadi artinya begini, suatu waktu kalau divonis oleh Allah seseorang itu masuk neraka, yang berlaku aziznya Allah. Atau sebaliknya, orang banyak dosa divonis diampuni. Ya kan? Kalau divonis diampuni lebih kepada aziznya. Ya Allah suka-suka kan? Orang ini udah salah sebenarnya. Valid salahnya. Nggak mungkin lagi terang benderang gitu loh. Terang benderang salahnya. Sebenarnya yang boleh melakukan itu hanya Allah aja. Kalau hakim kan nggak boleh. Kalau di dunia kan, kalau hakim kan nggak boleh. Yang memiliki sifat itu hanya Allah aja. Kalau hakim nggak boleh. Coba misalnya ada hakim udah divonis. Kalau hakim nggak boleh, karena hakim itu kode etiknya dia pokoknya sesuai fakta putuskan. Nah, yang boleh membatalkan itu cuma presiden. Dia bilang rehabilitasi katanya, atau abolisi, atau apa lagi katanya? Amnesti. Peran presiden itu mirip Tuhan betul. Dan raja itu, ya betul, mirip Tuhan itu. Dia Tuhan di bumi memang. Jadi menjadi penguasa itu sesuatu banget gitu loh. Di bumi memang dialah seperti Tuhan. Dialah yang bisa sudah jelas salah dia bilang bebaskan katanya. Hanya kepala negara yang bisa. Kalau dalam dunia kerajaan ya raja. Hakim nggak bisa. Kalau dalam konsep bernegara hakim nggak bisa. Hakim sesuai fakta aja putuskan. Sudah. Itulah konsep kepemimpinan kekuasaan. Di sebuah negara itu harus ada kekuasaan tertinggi di dunia ini, yaitu raja, kalau enggak presiden. Lalu dia bilang, ini udah divonis bersalah, sudah. Bawa sini, aku mau rehabilitasi dia, aku mau abolisi dia, aku mau amnesti dia. Terserah presiden lah, dikasih dia hak untuk itu. Jadi mirip, jadi kayak meniru Allah lah itu peran itu, ya mirip lah. Jadi aziznya Allah di situ. Hakimnya Allah di mana? Ya ketika Allah memvonis orang kafir itu masuk neraka, ya karena keadilan Allah lah. Makanya kita jangan minta keadilan Allah. Enggak untuk kita itu. Untuk kita rahmatnya aja, aziznya aja, supaya udah karena apa? Udah jelas-jelas kita bersalah. Sebenarnya alamatnya ke neraka sebenarnya kan? Alamatnya ke neraka, tapi karena diputus oleh Allah. Nah, supaya dapat keputusan itu gimana? Kan rahmat Allah lah yang ini. Jadi yang kita minta yang menghantar kepada keputusan, udah jelas kita bersalah, faktanya jelas, nggak diragukan lagi. Nggak bisa kita menolak juga. Kaki dan mulut bersaksi. Bukan mulut, tangan dan kaki ya kan. Nah, nggak bisa lagi, udah valid kau bersalah. Nah, tinggal apa yang lagi diharapkan?
pasal udah kena, nggak bisa ngelak dari pasal udah. Nah, kalau sama Allah masih ada harapan, yaitu kasihan Allah sama hambanya. Nah, di situ yang kita minta itu. Jadi kalau kita ini jadi hamba yang baik sekarang, hamba yang masih agak nurut-nurut, masih ada perasaan takut, itu bagus. Karena itulah yang mengundang kasihan Allah sama dia. Tapi kalau ketika di dunia ini masih dia petantang petenteng pula, apa itu, meninggi pula, itu dari mana pula datang kira-kira kasihan Allah sama dia? Orangnya petantang petenteng gitu, nggak ada tawaduknya sama sekali, gitu kan? Jadi kita nih jadi orang yang takut aja. Ketika diingatkan jangan, ancamannya ini, takut kita. Kalau udah berdosa, terlanjur kan nggak bisa mundur ke belakang, udah menjadi data kan? Track recordnya apa istilahnya, jejak digitalnya sudah, kalau bahasa kita jejaknya sudah jelas. Apa lagi yang bisa dilakukan kalau udah kayak gitu? Minta dikasihani. Dah, sering-sering minta itu. Terus kalau sudah begitu konsepnya, jangan dipersempit lagi itu pemahamannya. Contoh misalnya ada pertanyaan, Ustadz, waktu itu saya membahas tentang tentang keampunan Allah lah. Ustaz, kalau orang itu udah koruptor, penyogok, merusak alam, terus mati, masa diampuni juga katanya? Padahal orang sudah banyak menderita gara-gara dia. Terus apa kita bilang? Kita bilang, oh iya, kalau dia dikecualikan, nggak dapat rahmat Allah itu, dosa lah saya ngomong kayak gitu. Ngapain saya mempersempit ruang yang Allah lapangkan? Ya kan? Kalau dia udah mati, ya selesai, nggak ada, bawa ke masjid, kita sholatin, kita doain, Allah ampuni dia, kasihani dia, sama semua kita perlakukan. Kalau udah mati, kalau sudah mati ceritanya, kalau masih hidup tangkap, tangkap hukum kan gitu. Tapi bahwa kalau udah mati, itu wilayah Allah mengampuni atau tidak kan? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu putusan Allah, dia ampuni atau dia siksa, terserah Allah. Tapi jangan kita yang berkomentar, oh masa dia punya gitu, udah banyak orang rugi sama dia, enak kali kalau kayak gitu. Kalau Allah lapang keampunannya, Allah lapang kok. Cuma satu dosa yang nggak berpotensi diampuni. Itu pun kalau dia bawa sampai mati, yaitu syirik. Selain itu berpotensi diampuni, terserah Allah, maksudnya terserah Allah. Jadi kalau kayak gitu, ya kita lah minta dari sekarang. Ya kalau kita hitung-hitung, kalau seandainya ditampakkan dosa kita, ya nggak pantas diampuni kesannya. Kalau seandainya jurinya manusia. Makanya kalau urusan mati ini, aku nggak takut-takut kali mati karena jurinya Allah. Tapi kalau sempat orang jadi jurinya, aku nggak, kalau bisa nggak usah mati. Ya kan, kalau bisa nggak usah mati, ngeri lah. Bayangin kalau istriku jurinya, ya Allah ya Tuhan, nggak selamat aku kali. Untungnya bukan manusia jurinya, tapi Allah lah jurinya. Ya. Sampai ayat 165 gitu. Kita lanjutkan ke ayat 166. Kalian mau ditanyakan lagi? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat itu kenapa ada jamu yang dibilang asain? Itu dalam bahasa kajian-kajian tafsir, para ulama itu salah satu keunikan Al-Quran gitu ya, dipretelin perbagian dari ayat-ayat itu kosakata. Di sini kenapa anzalna? Di sini kita apa? Ya, itulah kebesaran Al-Quran ya, dikaji. Tapi betapapun kajiannya begitu, itu hanya analisa ya, bukan karena berbasis keterangan dari Nabi gitu, enggak. Tapi ketika dibanding, karena dibanding dengan narasi ayat-ayat ketika orang Arab ngomong pakai jadi di ini mereka, dikomparasi mereka. Lalu
para ulama itu pasti beda-beda beda-beda apanya tafsirnya. Kalau bahasa karena kan keunggulan mukjizat Al-Qur'an itu kan bahasanya, susunan dan pilihan katanya. Maka yang harus bisa merasakan zauk itu tes rasa terhadap bahasa Al-Qur'an itu harus mengerti balaghah kan. Balaghah itu gaya bahasa Arab. Dalam ilmu gaya bahasa Arab inilah didiskusikan terkait masalah pilihan kata tadi. Kenapa kata Ansalina? Selalu nanti arahnya kepada kesan. Kalau digunakan kata Ansalnya, kesannya akan ta'zim dari atas ke bawah, kayak gitu kan. Kalau ata dari ya kayak saya datang ke situ. Dari bahasanya itu yang diambil. Jadi kesannya nanti ini ta'zim. Kalau Anzalna misalnya, kalau ata ya seperti seperti orang datang kepada orang lah, menghantar sesuatu gitu. Lebih kepada kesan sebenarnya. Tapi dua-duanya kontennya disampaikan. Baik diturunkan itu isinya disampaikan, mau datang dibawa ke dia itu juga disampaikan. Tapi dalam rasa bahasa orang Arab ngerti betul. Orang Arab sih. Aku belum sampai ke level itu rasa balaghahnya. Cuma dalam kitab-kitab tafsir didiskusikan betul. Nah, salah satunya memang dengan kata ata. Al-Quran juga kadang digunakan kata ata, anzalna gitu kan. Ada rasa, kalau misalnya kalau ata itu ada memberikan komentar, itu memberikan rahmat. Sepertinya ada perhatian khusus kepada si nabi ini ketika digunakan kata ata, seperti orang datang menemui sesuatu. Kalau anzalna itu ya Anda tidak ada pilihan, pokoknya kesannya laksanakan kan gitu. Itu lebih kepada kesan bahasa. Kalau apa namanya konten kesamaannya ya disampaikan, konten kesepertemuannya semua itu disampaikan. Di sini kan menggunakan kata apa aja tadi, auhayna. Auhayna itu secara harfiah artinya kami bisikkan. Wahyun itu secara harfiah kayak berkata ke telinga orang dengan pelan. Itu secara harfiahnya ya, wahyun gitu kan. Nah, di sini gunakan kata auhayna terus wa ataina Daud. Di ayat lain kan seperti yang kemarin, yu'minuna bima unzila ilaika, kepada Nabi Muhammad, unzila ilaika. Iya. Ini yang lain? Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan. Sudah mulai penjarahan karena kelaparan di daerah. Penjarahan sebenarnya gini, hukum syariat kita nih dalam kondisi darurat itu kan namanya darurat lah. Permasalahannya masyarakat ini darurat enggak gitu. Takutnya nanti bercampur sudah selera di situ. Jadi maksudnya sebenarnya dalam kondisi darurat ya untuk memenuhi kebutuhan dia ya, tapi dijarah. Kemarin kan minimarket orang dijarah. Dia berhak ganti rugi sih. Iya, negara wajib seharusnya sih itu kan berarti negara nggak berhasil melindungi. Oke, kan ini ada juga warga lain yang lagi butuh. Ayo udah, jadi negara harus memenuhi dua-duanya kan. Nah, yang mudah dijarah itu seharusnya diganti sama negara sih. Kalau negara hadir, tapi karena negara juga lagi ngurusin, tahu ya. Bayangan kita kan bernegara itu kan supaya urusan kita semua tercover ya. Nah, itulah jadi penguasa, artinya jadi pemimpin harus pandailah dia mengelola sumber daya nih supaya semua warga nih
disepenuhi ininya, dilindungi keamanan dia kan, seperti keamanan perut dia lah, lapar dia. Jadi yang sudah terjadi itu oke, udah terjadi lah, biarinlah kata si negara, makanlah. Nanti yang punya warung nanti aku ganti. Begitulah pengennya kita, apa itu kan? Pengennya kita sebagai warga tuh digituin, gitu kan? Kami susah nih, dengerin. Oh iya, apa kesusahannya? Pengennya kita diladenin, pengennya. Jadi menjarah itu haram, hukum asalnya haram, gitu. Mengambil harta yang bukan hak dia, haram itu. Wajib ganti kalau sudah dilakukan, seperti gosok, gitu kan. Menjarah itu udah bermaksud menguasai. Maling, apa bedanya maling dengan menjarah? Beda. Kalau maling itu sariko, bahasa Arabnya sarik, itu dia mengambil harta orang dengan sembunyi-sembunyi, orang nggak tahu. Kalau menjarah itu kan terang-terangan, itu bukan sariko. Nah, satu lagi gosok. Gosok itu dia ambil tidak untuk miliki, mau pakai aja, nanti dikembalikannya lagi. Tapi kalau rusak gak wajib ganti rugi. Jadi ada tiga terkait. Tapi intinya harta manusia terhormat. Nah itu konsep itu. Harta manusia terhormat, dihubungkan kepada kepemilikan terhormat, walaupun dia pelit. Walaupun dia pelit, gitu, terhormat tetap harta dia. Tidak boleh di ini. Jangan dia dasar pelit diambil aja lah, nggak bisa begitu. Ada kalau toh anggap aja sebagai zakat dia, nggak, bukan kau yang berwenang mengambil itu. Ada penguasa yang kalau toh seandainya ambil dari harta mereka zakat, bukan warga ngambil, warga enggak gitu. Ada wewenang yang dianugerahkan hukum kepada penguasa, nggak boleh kita ambil aja dah gara-gara dia pelit, memang nggak boleh. Jadi harta itu terhormat, ingat, nyawa terhormat, harta terhormat, tubuh kita ini terhormat, ya, nggak boleh dilukai orang, nggak boleh ditabok, ditampar, nggak boleh. Terhormat memang, aset Allah ini. Tubuh ini aset Allah. Harta itu yang Allah hubungkan legalnya kepemilikan kepada hambanya dengan cara yang sah. Yang sah saja yang terhormat. Kalau nggak sah, nggak. Kalau valid dia hasil korupsi, cita, ambil sama penguasa juga, jangan rakyat juga nyitanya, nggak boleh. Ada hukum. Itu udahnya ada hukum, maka ada penegak hukum. Jangan main hukum sendiri, itu nggak Islami juga. Dia nggak ada wewenang. Siapa yang ngasih wewenang kepada FPI? Kan memang keluar, kan salah itu, salah. Habib Rizik juga ngaku salah itu, nggak begitu seharusnya. Ya, langsung sweeping gitu kan? Nggak bisa. Dia polisi yang punya wewenang kalau di negara kita. Ya, polisi. Nah, kalau dalam negara Islam, polisi itu berikut perannya sebagai dinas amar ma'ruf nahi mungkar. Karena polisi itu penegak peraturan. Gitu, yang diberi wewenang untuk dia. Jadi kalau mau bikin Indonesia ini lebih bersyariah, jadi polisinya harus bersyariah juga. Nah, selesai. Jangan maling gitu kan. Nah, masalahnya nanti godaannya udah polisinya bersyariah, maling juga. Jadi haram ya. Kalau yang sudah terjadi, oke, darurat Ustaz, di mereka lapar, oke, tapi sebatas memenuhi. Nah, tapi korban yang dirampas hartanya berhak, dia bisa nuntut, hai negara, aku dirugikan oleh warga, aku warga juga, hakku seharusnya dilindungi, kau gak hadir, aku kerugian kesekian, aku nuntut. Gunanya negara ya gitu. Jadi memahami bernegara itu begitu seharusnya. Warga kita ini pun harus tahu bernegara itu gimana sih. Ya, kita warga dilayani. Karena konsepnya sekarang negaranya negara demokrasi, maka kedaulatan di tangan rakyatnya. Makanya karena kedaulatan di tangan rakyatnya, maka yang dihormati itu rakyatnya.
ya kan? Rakyatnya ini yang di ini. Jadi kayak misalnya kalau negara itu kerajaan, rakyat itu nunduk ke raja begini. Mohon raja, bantulah aku. Kalau negara kerajaan, karena dia pula raja, wakil Tuhan di bumi, ya kan? Kau butuh apa? Nah, dibalik demokrasi itu dibalik, yang rajanya rakyat, seharusnya pejabatnya apa bapak gitu ya dia datang, jangan dia nunggu orang. Jadi dia negara demokrasi itu ala-ala raja gitu, nggak terbalik. Jadi memang demokrasi itu konsepnya dibalik sebenarnya. Yang tadinya warga Eropa itu bosan dan muak dengan raja, orang nunduk-nunduk kayak gini, orang-orang yang berpikiran terbuka milik kenyataan, apapun siapa memang mereka katanya, di demo orang tuh raja tuh dipenggal orang tuh raja kepalanya, nih yang kalian tunduk-tunduk kepada dia nih, kepala dia nih, ha. Selesailah konsep kerajaan di Eropa, Prancis waktu itu kan. Lalu dibalik, rakyat yang raja. Nah, berkembanglah teori demokrasi. Dah, masuklah ke Indonesia nih yang negaranya kerajaan tadinya. Yang tadinya kerajaan itu begini, tuh apa daulat tuanku, gitu. Paduka raja yang mulia, gitu rakyat tuh. Mohon ini, oh raja nih supaya dia semakin besar harus dilayaninya, harus mampu dia melayani supaya kebesarannya makin tampak kan gitu. Ya udah, itu kerajaan. Nah, dibalik kita sistem demokrasi, rakyat kedaulatan di tangan rakyat. Tapi presiden pertamanya pengen presiden seumur hidup, pengen dia ya, gaya raja juga. Banyak ini semua pengawal-pengawal gaya raja juga. Jadi kita ini berarti mix. Mix dia. Konsepnya demokrasi, prakteknya raja. Nauzubillah min zalik. Ya udah, tapi ya gitulah. Mengubah mindset itu yang kita sebut warisan feodalisme kita itu ini. Atau sekalian raja aja. Bagi aku nggak masalah. Bertegak raja di Indonesia bagi aku nggak masalah. Kenapa? Paling tidak kita tagih dia supaya kewibawaan dia besar, dia nyenangin kita kan? Karena dia takut juga kalau kita berontak. Kalau kita bareng-bareng ke dia, takut juga dia mati kan? Karena dia bukan Tuhan. Nah, bagus daripada aku nanti mati di tangan rakyatku, apa maunya mereka? Aku turutin. Kan gitu. Nah, itu yang dilakukan negara-negara kerajaan di Arab Saudi, Emirat, Qatar. Itu kan sistem raja itu semua. Pokoknya kalian nurut aja. Jangan protes-protes. Apa yang kata raja baik itu yang baik. Nurut dia. Iya, tapi aku kurang ini. Berapa butuhnya? Kasih. Butuhnya kasih. Kalian perlu bangunan apa? Bangunan nih, ya udah dikasih. Butuh uang saku, dikasih. Terus gimana? Enak kan? Enak begitu kan? Ya udah. Ya tapi ya jangan singgung wibawa dia, marah dia nanti hilang jasadmu. Seperti apa? Pengacara wartawan itu. Ya kan? Hilang jasad dia, enggak tahu di mana. Tinggal nama lagi. Ya. Kalau aku nggak ada masalah. Jadi raja sekalian. Harta dia, negara ini terserah dia yang ngatur. Nggak dibilang dia korupsi, harta kekayaan dia, ya kan? Kekayaan dia yang punya. Ah nih, mau dikasihnya mau nggak dikasihnya, dia raja pula. Nah, dengan demokrasi ini kan ribet justru. Harus izin ini, harus izin ini, persetujuan. Setiap persetujuan nyangkut sekian miliar. Enak, bagus raja kalau kayak gitu, ya kan? Kita serahkan kepada dia. Tapi ya, kalau dapat raja baik, tapi pada umumnya raja itu pasti baik sama pengunjungnya. Raja itu hanya jahat sama yang lawan. Ya jangan jadi melawan lah. Apa juga lawan sama dia? Nurut aja. Yang penting
Itu pilihannya kan gitu. Jadi kita nggak tahu juga. Suatu waktu mungkin masyarakat bosan juga dengan demokrasi ini. Ini topeng, demokrasi ini gaya manusia itu memang gaya. Yuk, akhirnya udah kita raja aja deh, udah bisa aja nanti berubah itu. Kita nggak tahu aja, gitu ya. Kalau disuruh pilih nih, Ustaz mau demokrasi atau kerajaan? Aku sih pengennya muncul raja, jadi raja aja lah. Capek melihat, nonton, dengar telinga ini di sebenarnya ini untuk kesenangan yang atas namanya uang rakyat itu loh kesannya. Ini uang rakyat. Nah, bagus sekali bukan uang rakyat, uang raja. Ya selesai. Ya kan? Ini namanya uang rakyat, tapi itu kan sakit hati awak kan. Tapi kalau uang raja dikasihnya alhamdulillah gitu. Tapi ini uang rakyat. Namanya aja uang rakyat. Awak nggak dilayani juga. Pilih-pilih kasihnya semua orang dekat dia ini kan ya. Jadi sakit hati awak. Bagus jadi raja, jadi kerajaan aja dah. Itu kalau bahas orang putus asa gitu ya. Iya, udah ya. Baik, kita sudahi ngaji kita pagi ini dengan kalimat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.